Shalom saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Nah, saudara tahukah saudara bahwa di dunia ini ada dua tipe manusia? Tipe manusia yang pertama adalah orang yang senang melihat orang senang dan susah melihat orang susah. Nah, orang ini adalah orang yang mempunyai empati yang sangat kuat kepada orang-orang yang susah ataupun orang yang sedang berada di dalam penderitaan. Kemudian yang kedua adalah orang yang senang melihat orang susah ataupun susah melihat orang senang. Nah, saudara, ini adalah tipe orang yang tidak punya empati, tidak punya empati kepada orang-orang yang berada dalam kesulitan, dalam penderitaan, bahkan di dalam pergumulannya, saudara. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu adalah tipe yang pertama. Tuhan Yesus itu di dalam pelayanannya selalu memperhatikan orang yang susah karena dia mempunyai empati yang kuat sekali. Dia susah melihat orang susah dan senang melihat orang senang. Nah, untuk itu saudara, dia mengabaikan sesuatu yang sifatnya sekunder demi sesuatu yang sifatnya primer. Nah, untuk itu kita membaca satu teks firman Tuhan di dalam Markus pasal 3 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangan itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersengkongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang satu peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh sebelah tangan. Saudara ya, kalau mungkin yang kita kenal hari ini, di zaman ini adalah orang yang kena stroke. Ya, biasanya stroke terjadi, bisa terjadi sebelah sisi kiri atau kanan, saudara ya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini pada hari Sabat, saudara. Dan kita tahu bahwa bagi orang Yahudi, haram hukumnya, saudara, untuk melakukan sebuah aktivitas dan juga termasuk menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Atau tidak boleh siapapun menyembuh siapapun pada hari Sabat. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang pada waktu itu sedang mengamat-amati apakah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, saudara ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Manakah yang diperboleh pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat?" Nah, saudara, pada waktu mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, mereka terdiam. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang yang stroke itu, "Ulurkanlah tanganmu." Kemudian orang itu mengulurkan tangannya, maka sembuhlah orang itu. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus di sini kita melihat dia lebih memilih untuk berbuat baik, menolong orang yang memerlukan pertolongan, apalagi berkaitan dengan nyawa, saudara ya. Sekalipun itu memang bertentangan dengan tradisi ataupun aturan agama pada waktu itu. Artinya bahwa perbuatan baik lebih bernilai daripada tradisi ataupun aturan-aturan yang berlaku, saudara. Nah, saudara, kadang-kadang aturan yang dibuat oleh manusia itu menjadi penghalang bagi kita untuk berbuat baik ataupun menolong orang-orang yang susah ataupun yang menderita. Nah, saudara, dari kisah ini ada beberapa hal yang kita perlu renungkan bersama-sama, saudara ya. Sebagai orang Kristen, mungkin dalam hal ini kita pun tidak tahu saudara harus bertindak seperti apa. Jika kita melanggar aturan,
Ya, kita bisa dikatakan orang yang tidak sopan. Atau kita bisa dikatakan kita tidak tahu adat, ataupun tidak menghormati tradisi dan sebagainya. Bahkan mungkin kita dikenai sanksi sosial, saudara. Tetapi jika tidak, saudara, maka kita tidak melakukan kebenaran. Nah, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita mendapatkan renungan ada dua hal yang saya ingin bagikan kepada kita. Pertama adalah, jika sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, saudara, pilihan kita adalah jauh lebih bernilai melakukan perbuatan baik yang dapat memberikan pertolongan kepada orang lain, yang memberkati orang lain, apalagi berkaitan dengan keselamatan nyawa orang, saudara, dibandingkan dengan yang namanya aturan-aturan yang membuat kita tidak dapat melakukan perbuatan baik. Nah, saudara, yang kedua adalah, jika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita berada di tengah-tengah pilihan yang sulit, saudara, maka saudara, pilihan kita adalah melakukan perbuatan baik, bukan hal yang jahat, saudara. Atau mungkin kita memilihkan untuk tidak buat apa-apa. Untuk tidak buat apa-apa, sebenarnya kita memilih untuk tidak berbuat yang baik, saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diselamatkan agar kita melakukan perbuatan baik. Memang ketika kita diselamatkan, kita memperoleh jaminan hidup yang kekal. Tetapi selagi Tuhan izinkan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, saudara, Tuhan inginkan supaya kita berbuat baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan firman Tuhan katakan Dia ingin kita hidup di dalamnya, seperti yang dikatakan Paulus di dalam Efesus pasal 2:10. Firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kemudian, saudara, Paulus juga menekankan hal ini kepada orang-orang di Galatia. Galatia pasal 6 ayat 10, dia berkata, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara, perbuatan baik sekecil apapun yang dilakukan oleh orang-orang percaya bisa membawa perubahan besar dalam hidup orang-orang yang belum percaya. Nah, oleh saudara-saudara, dimanapun kita ada, kapanpun, saudara-saudara, jikalau Tuhan mengizinkan kita mungkin di tengah-tengah situasi yang sulit, mari saudara kita memilih untuk tetap menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain, dan berbuat baik kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kami dikuatkan kembali dan mengajarkan kepada kami, ya Tuhan, bagaimana kami di dalam hidup ini mengutamakan melakukan perbuatan baik, menolong sesama, berempati dengan orang-orang yang berada dalam kesulitan, daripada, ya Tuhan, kami menjaga aturan-aturan yang membuat kami tidak dapat berbuat baik. Tolonglah kami, Tuhan, berikan kepada kami kasih, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami hati yang berempati kepada sesama, ya Tuhan, sehingga kami boleh dipakai, Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.